Kali ini kami akan membahas alur cerita film yang berjudul Startup. Dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Jong Yeol Choi, dibintang oleh Jong Min Park, Jung Hae In, dan Ma Dong Seok alias Don Lee. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang kabur dari rumah karena menentang sang ibu yang menyuruhnya untuk melanjutkan sekolahnya. Pada suatu hari ia pergi ke suatu tempat jauh dari rumahnya dan mencoba peruntungannya untuk bekerja sebagai pengantar makanan. Hari demi hari ia jalani, namun semua tak berjalan mulus begitu saja. Ingin tahu tentang kelanjutan kisahnya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua orang pria bernama Taekil dan Sangpil. Mereka baru saja membeli sebuah motor butut dan mencobanya di jalanan kota. Terlihat motor butut tersebut tak mampu menanjak dan terhenti saat akan melewati jalanan yang menanjak. Tiba-tiba saja dari arah depan muncul dua orang pengendara motor dengan gaya ugal-ugalan melewati mereka, dan salah satu di antaranya dengan sengaja menendang motor butut milik Taekil sehingga menyebabkan spion motor Taekil patah. Taekil yang kesal akan hal itu kemudian berbalik dan langsung mengejar mereka. Tak lama kemudian saat mereka melewati polisi yang sedang berpatroli, polisi tersebut langsung mengejar mereka berdua karena mereka mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Hingga akhirnya mereka berdua pun terlempar dan terbang ke semak-semak akibat menabrak tumpukan semen. Mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat di kantor polisi tersebut, ibu dari Taekil yang dulunya merupakan mantan atlet bola voli datang dan tanpa basa-basi langsung memberikan semesan kasih sayangnya kepada Taekil dan kemudian langsung menceramai Taekil dan Sangpil. 그래서 저걸 산 거야? 학원비 준 걸로? 나 검정고시 안 볼 건데. Namun lagi-lagi Taekil harus merasakan semesan kasih sayang karena ia selalu menjawab dan melawan saat sedang diceramahi oleh sang ibu. Keesokan harinya Taekil berbincang-bincang dengan Sangpil yang mana dari percakapannya tersebut ternyata Taekil berencana untuk kabur dari rumah karena sudah tidak tahan dengan tekanan dari ibunya yang memaksanya untuk terus melanjutkan sekolahnya. Tak lama kemudian Taekil memutuskan pergi ke terminal bus. Dan saat ditanya penjaga loket tentang kota tujuannya, ia malah bingung dan mengakibatkan antrian panjang karena terlalu lama berpikir. Beberapa waktu berlalu sampailah ia di terminal kota Gusan dan tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang gadis aneh bernama So Kyung Jo. Kita panggil saja gadis ini Betty. Taekil yang merasa Betty berpenampilan sangat aneh dengan rambut berwarna merah dengan sengaja terus memperhatikan Betty dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Hingga akhirnya Betty yang merasa risih karena terus dipandangi oleh Taekil pun bercekcok dan dengan seketika Betty memberikan bogeman mentahnya lalu kemudian pergi meninggalkan Taekil. Singkat cerita, Taekil yang saat ini berada jauh dari rumah merasa kelaparan. Dan dengan memegang duit seadanya ia mencoba untuk menemukan kedai makan murah yang mana kemudian ia melihat sebuah kedai makan yang menjual mie kacang hitam dengan harga 3.000 won. Dan ia pun langsung memasuki kedai tersebut. Saat Taekil memasuki kedai, ia melihat seorang pria yang merupakan pemilik dari kedai itu. Pria itu bernama Mr. Gong. Saat Taekil sedang asik makan mie kacang hitam yang ia pesan, datanglah salah seorang pegawai dari kedai tersebut setelah mengantarkan pesanan delivery kepada pelanggan untuk kemudian pergi memasuki dapur. Namun saat orang itu memasuki dapur, di malam harinya, Taekil yang saat ini berada di penginapan umum tengah membalas pesan singkat dari ibunya, yang mana isi dari pesan tersebut adalah Taekil mencoba membuktikan kepada ibunya bahwa ia akan menjalani hidup yang lebih baik dengan keinginannya sendiri. Scene berpindah memperlihatkan sahabat dari Taekil yang tak lain adalah Sangpil. Ia baru saja tiba di rumah dan ternyata ia hanya tinggal berdua dengan neneknya.
Yang mana diketahui neneknya tersebut mengalami penyakit pikun sehingga selalu lupa dengan sang pil. 근데 누구야? 누구긴 누구요? Keesokan harinya, Taekil kembali ke kedai makan yang ia datangi kemarin dan melihat bahwa kedai tersebut sedang membutuhkan kurir dan juga menyediakan tempat tinggal. Dengan segera Taekil pun menemui Mr. Gong untuk melamar pekerjaan tersebut. Namun Mr. Gong yang mengetahui bahwa Taekil kabur dari rumah memberikan syarat bahwa Taekil harus bekerja di sana selama 3 bulan. Syarat itu ia berikan kepada Taekil untuk melihat apakah Taekil dapat berkomitmen dengan pekerjaannya. Taekil pun menyetujui persyaratan tersebut dan kemudian Mr. Gong memperkenalkannya kepada salah seorang yang juga bekerja sebagai kurir di sana. Yang tidak lain adalah orang yang dihajar oleh sang koki kemarin. Orang itu bernama Baigo, bukan Bego. Di sisi lain terlihat sang pil sedang menunggu seseorang sambil melihat-lihat ponsel di depan toko. Tak lama kemudian, orang yang ditunggunya itu pun datang. Orang itu bernama Donghua. Ternyata sang pil ditawari pekerjaan oleh Donghua dan akan dibawa menemui bosnya. Di kedai milik Mr. Gong, Taekil yang penasaran dengan koki di sana mencoba mendatanginya dan berencana mengajaknya berkenalan. Koki itu bernama Go Seok, yang tak lain adalah aktor andalan kita semua, yaitu Ma Dong Seok aka Don Lee. Don Lee yang tampaknya kurang senang melihat Taekil dengan tingkah dan gayanya yang tengil, lalu menceramahi dan menasihati Taekil. Lalu kemudian Taekil yang pingsan bermimpi sedang makan bersama dengan ibu serta beberapa orang lainnya, dan saat ia menoleh ke samping, ternyata Don Lee juga berada di sana. Hal itu seketika membuat Taekil tersadar dari mimpi indahnya untuk kemudian memulai hari pertamanya bekerja di kedai milik Mr. Gong. 날라가서 이거 좀 하나씩 돌려자. 돌려 꼼꼼하게 지키. 야 너. Di sisi lain, sang ibu yang sedang bekerja sembari berbincang-bincang dengan rekan kerjanya mendapatkan informasi tentang toko yang ia incar akan dijual dengan harga yang murah. Akan tetapi, uang yang ia kumpulkan selama ini masih belum cukup, namun sang ibu tetap memutuskan untuk membeli toko tersebut walaupun harus dengan cara meminjam uang. Singkat cerita, pada suatu hari Taekil mengantar pesanan ke suatu tempat dan orang yang memesan adalah Betty, orang yang telah menghajar Taekil di terminal bus tempo hari. Taekil yang ternyata masih menyimpan dendam mencoba membalas perbuatan Betty dan lagi-lagi Taekil harus dibuat tak berdaya oleh Betty. Sampai saat Taekil tersadar dari pingsannya, ternyata Betty sudah tidak ada di sana dan hanya meninggalkan uang 3.000 won yang mana itu tidaklah cukup untuk membayar pesanannya tadi. Sesampainya Taekil di kedai, ia diceramahi oleh Mr. Gong yang mengira bahwa dirinya kabur dari pekerjaan. Tak hanya itu saja, Don Lee dan Baigo juga mentertawainya akibat dirinya yang selalu saja menjadi sasaran orang lain untuk dihajar dan dibuat tak berdaya. Selang beberapa saat, HP milik Taekil yang terletak di meja mendapat panggilan video dari sang pil yang kemudian langsung dijawab oleh Don Lee. 여보세요. 여기 좀 봐봐. 뭐야, 씨. 남의 전화에 Ternyata sang pil menelpon Taekil untuk memberitahukan bahwa dirinya melihat ibu Taekil sedang berbincang-bincang dengan orang di pinggir jalan dan berfirasat bahwa ibu Taekil sedang mengalami kesulitan. Namun Taekil yang seakan tak mau peduli dan beranggapan ibunya baik-baik saja kemudian menutup teleponnya. Saat Taekil sedang makan bersama Don Lee dan Baigo, ia tiba-tiba ditanyai oleh Don Lee tentang kejadian yang dialaminya hari ini hingga membuatnya harus dihajar dan tak sadarkan diri. Taekil yang keceplosan kemudian menjawab dengan santainya bahwa ia dipukul oleh seorang wanita. Sontak saja Don Lee dan Baigo yang mendengar hal itu langsung mentertawai Taekil.
Di sisi lain, Betty yang baru pulang ke kos mendapati teman-teman sekamarnya sedang mengadakan pesta dengan dua orang pria. Sebut saja mereka Jono dan Johnny. Betty yang merasa tak nyaman dengan keberadaan Jono dan Johnny memutuskan untuk mengusir mereka secara paksa hingga terjadilah adegan baku tumbuk di antara mereka. Betty yang sudah terpojok karena tak mampu melawan kemudian menggunakan jurus langkah kaki 1000 yang mana kemudian langsung dikejar oleh Johnny dan disusul pula dengan Jono yang menggunakan mobil. Sementara itu, Taekil yang sedang nongki-nongki santuy bersama Baigo dan Donli di atas balkon melihat Betty yang sedang berlari hendak melintas di depan kedai. Sontak saja Taekil langsung turun dan hendak mengejar Betty untuk membalaskan dendamnya dan menagih uang pesanan Betty yang masih kurang. Namun saat Taekil berlari mengejar Betty, ia disalip oleh Jono dan Johnny yang mana kemudian Johnny langsung menghentikan mobilnya tepat di depan Betty untuk menghalanginya. Dan Jono dengan sigap langsung menangkap Betty. Taekil yang melihat Betty hendak dibawa oleh Jono dan Johnny merasa tak terima karena ia belum sempat membalaskan dendamnya. Lalu secara spontan ia mencoba menarik Betty dan menghentikan tindakan yang akan dilakukan oleh kedua Bang John tersebut. Hingga akhirnya terjadi pertikaian kecil di antara mereka. Dan di saat Taekil sedang dipukul oleh Johnny, tiba-tiba saja akibat dari kejadian tersebut membuat para warga keluar rumah dan hal itu membuat kedua Bang John memutuskan untuk meninggalkan mereka. Betty yang sudah babak belur akibat perkelahiannya dengan kedua Bang John langsung dibawa ke dalam kedai untuk diobati. Namun Betty yang tak ingin terlalu merepotkan orang-orang di kedai kemudian berpamitan dan pergi dari sana. Taekil yang melihat Betty berjalan tanpa menggunakan alas kaki merasa kasihan dan meminjamkan sepatunya kepada Betty. 쫄지 마. Beberapa hari berlalu, terlihat Taekil mendatangi Betty untuk mengantarkan pesanannya sembari mengambil sepatunya yang ia pinjamkan tempo hari. Lalu saat malam harinya di kedai, ia menerima gaji pertamanya dari Mr. Gong. Donli yang melihat hal itu mencoba merayu Taekil untuk mentraktir mereka semua dengan gaji pertamanya. Tibalah mereka semua di kedai makan pinggir jalan dan memesan makanan sekaligus beberapa botol ciu. Di sana, Mr. Gong mencoba menasihati Taekil untuk sesekali pulang dan menengok keadaan ibunya di rumah. Namun Taekil yang sudah sedikit mabuk menjawab nasihat yang diberikan Mr. Gong dengan nada yang kurang sopan. Hal itu tentu saja membuat Donli sedikit geram dan kemudian menceramahi Taekil untuk kemudian memberikan tamparan kasih sayangnya kepada Taekil. 손 털지 마, 이 개. Keesokan harinya tibalah Taekil di rumahnya, namun di sana tidak ada orang sama sekali dan juga terungkap sebuah fakta bahwa sang ibu masih selalu menyiapkan makanan untuk Taekil yang berarti bahwa sang ibu selalu berharap Taekil untuk kembali pulang ke rumah. Karena tidak mendapati orang di rumahnya, Taekil kemudian menghubungi Sang Pil dan mengajaknya untuk bertemu. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Sang Pil yang merasa kasihan kepada Taekil karena bekerja sebagai kurir makanan mencoba membujuk Taekil untuk bergabung di perusahaan tempatnya bekerja, yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan finansial atau bahasa kerennya saat ini sering kita sebut dengan pinjol. Dan Sang Pil bekerja di bagian penagihan alias debt collector. 어서오세요. Setelah bertemu dengan Sang Pil, Taekil kemudian mendatangi tempat ibunya berjualan. Dan saat sampai di sana tanpa basa-basi, Taekil langsung menanyakan kepada sang ibu dari mana dirinya mendapatkan uang untuk membeli tempat tersebut. Sontak saja hal itu membuat sang ibu sedikit emosi, lalu kemudian Taekil langsung berkata kepada ibunya bahwa saat ini dirinya telah bekerja di sebuah kedai. Sang ibu yang mendengar hal itu kemudian menyuruh Taekil untuk pulang ke rumah dan melanjutkan sekolahnya.
Namun Taekil tetap bersikeras untuk menjalani kehidupannya yang sekarang dan kemudian pergi setelah memberikan gaji pertamanya kepada sang ibu. Keesokan harinya terlihat sang ibu didatangi oleh seorang pria yang mana pria itu memberitahu kepada si ibu bahwa tempat si ibu berjualan adalah tempat yang ilegal dan nantinya tempat tersebut akan dirobohkan. Terlihat pula Sang Pil bersama Dong Hua sedang berada di depan toko daging dan Sang Pil disuruh oleh Dong Hua untuk menagih uang yang dipinjam oleh si pemilik toko daging tersebut. Awal mula Sang Pil merasa sangat percaya diri, namun tak berselang lama Sang Pil dibuat tak berdaya oleh pemilik toko daging tersebut dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Taekil yang sedang mengendarai motor untuk mengantarkan pesanannya tiba-tiba dipepet oleh sebuah mobil sehingga ia harus berjalan di trotoar. Namun saat ia sedang memaki-maki pengendara mobil itu, tiba-tiba saja keesokan harinya di kedai milik Mr. Gong terlihat Betty sedang melayani beberapa pelanggan di sana. Ternyata Betty juga telah bekerja di sana. Saat setelah selesai bekerja, mereka semua mengadakan makan bersama dan di saat itulah Mr. Gong menawarkan kepada Betty untuk tinggal di sana dan menempati kamar milik putrinya. Taekil yang baru mendengar bahwa Mr. Gong memiliki putri lantas menjadi penasaran dan bertanya-tanya akan hal tersebut. Namun Mr. Gong yang seakan tak mau menjawab pertanyaan dari Taekil kemudian pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Taekil, Betty, Baigo, dan juga Donli mendatangi tempat karaoke untuk merayakan pesta penyambutan kepada Betty yang menjadi pegawai baru di kedai milik Mr. Gong. Saat mereka hendak pulang, di depan tempat karaoke tersebut, mereka bertemu dengan Jono. Sontak saja, Taekil yang masih belum terima atas tindakan Jono waktu itu langsung mendatangi Jono dan hendak membalaskan dendamnya. Namun lagi-lagi, Taekil dibuat tak berdaya. Donli yang mencoba melerai perkelahian mereka membuat Jono tak terima dan menentang Donli. Akan tetapi, Donli yang tak ingin berkelahi kemudian mengoleskan serpihan ciki ke muka Jono untuk kemudian mengeluarkan jurus langkah kaki 1000. Tak lama setelah mereka berhasil kabur, Taekil mendapatkan telepon dari Sang Pil yang mana di sana Sang Pil bercerita tentang kejadian yang baru ia alami. Dan Sang Pil pun berniat balas dendam dan akan membunuh pemilik toko daging yang telah membuatnya masuk rumah sakit. Singkat cerita, saat Sang Pil sudah keluar dari rumah sakit, ia pun memutuskan mendatangi si tukang daging dan akan membunuhnya. Namun saat sampai di sana dan menghajar si tukang daging, Sang Pil malah tak sanggup untuk membunuh si tukang daging tersebut. Di sisi lain, kedai milik Mr. Gong didatangi oleh kedua Bang John beserta anak buahnya. Mereka membuat kekacauan di sana sehingga membuat tempat abu jenazah milik putri Mr. Gong bertaburan. Mengetahui hal tersebut membuat Donli tak mampu lagi menahan amarahnya. Hingga akhirnya mereka semua dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan disinilah kita semua dibuat tercengang bahwa Donli sebenarnya adalah ketua gangster yang sangat ditakuti. Di mana dulunya setelah menghabisi lawan-lawannya, ia secara tak sengaja mendatangi kedai milik Mr. Gong dan mendapati Mr. Gong yang hendak bunuh diri akibat ditinggal mati oleh sang putri tercinta. Lalu kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan gangsternya dan bekerja sebagai koki di kedai milik Mr. Gong. Akibat dari kejadian semalam, membuat keberadaan Donli diketahui oleh anak buah gangsternya. Yang mana kemudian para anak buahnya datang ke kedai untuk menjemput Donli dan memintanya untuk tetap memimpin mereka. Karena menurut penjelasan anak buahnya, kumpulan gangster lain telah bersatu dan akan menyerang geng mereka. Donli yang pada awalnya menolak permintaan tersebut, namun setelah berpikir cukup keras pada malam harinya, ia memutuskan untuk kembali pada kehidupan masa lalunya, yakni menjadi seorang bos gangster.
Di sisi lain, Sang Pil yang baru saja pulang berbelanja dari minimarket, tanpa sengaja ia melihat tulisan di depan toko milik Ibu Taekil yang menyatakan bahwa toko tersebut akan dibongkar karena toko itu ilegal. Melihat hal tersebut, Sang Pil kemudian langsung menghubungi Taekil untuk memberitahukan hal tersebut. Taekil yang mendapatkan kabar bahwa toko ibunya akan dibongkar kemudian mencoba menghubungi ibunya, namun teleponnya tidak diangkat oleh sang ibu. Dan Taekil pun berinisiatif meminta izin kepada Mr. Gong untuk mendatangi ibunya esok hari. Keesokan harinya di toko daging, bos dari Sang Pil dan Dong Hua menyuruh Dong Hua untuk menikam si pemilik toko. Namun karena Dong Hua tidak berani melakukan hal tersebut, ia kemudian hanya menyiksanya saja. Dan mereka berhasil mendapatkan uang yang disembunyikan oleh si tukang daging. Namun setelah mendapatkan uang dari si tukang daging, bos mereka ternyata berencana untuk menagih uang kepada Ibu Taekil, yang mana ternyata Ibu Taekil telah meminjam uang kepada mereka dan telah menunggak selama seminggu. Di waktu yang bersamaan terlihat Taekil bersama Betty mendatangi toko sang ibu. Dan saat Taekil menanyakan tentang kenapa toko itu akan dibongkar, ibunya malah mengalihkan pembicaraan hingga membuat Taekil kesal dan pergi dari sana. Melihat Taekil yang pergi begitu saja, Betty kemudian menyusulnya lalu memberikan nasihat kepada Taekil dan menawarkan diri untuk membantu masalah yang dialami ibunya. Di sisi lain terlihat Don Lee yang dengan santainya mendatangi markas gangster lain tengah mendapatkan telepon dari Taekil yang memohon untuk meminta bantuan kepadanya. Namun karena Taekil menelpon pada waktu yang tidak tepat, Don Lee pun menolaknya dan menasihatinya agar ia dapat mengurus urusannya sendiri dan menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Singkat cerita, Don Lee pun bertemu dengan para ketua gangster lain dan memperingatkan kepada mereka untuk menjaga wilayah mereka masing-masing dan tidak membuat masalah. Namun karena peringatannya tersebut dianggap sepele, dengan sangat terpaksa Don Lee pun harus menunjukkan taringnya dan tanpa basa-basi meratakan mereka dengan hanya seorang diri saja. Kembali ke kedai milik Ibu Taekil, terlihat di sana ia didatangi oleh para penagih hutang yang tak lain adalah bos dari Sang Pil. Namun di sini Sang Pil mencoba menghalangi bosnya untuk tidak menagih uang kepada Ibu Taekil, hingga akhirnya ketika Taekil datang ia pun salah paham dan mengira bahwa Sang Pil telah menjebak ibunya untuk meminjam uang dari tempat Sang Pil bekerja. Saat salah seorang penagih hutang mendapatkan amplop yang berisikan gaji milik Taekil dan memberikan itu kepada bosnya, Ibu Taekil pun mencoba untuk memintanya kembali, namun langsung ditolak oleh si bos rentenir. Sehingga terjadilah keributan kecil di sana. Taekil dengan susah payah mencoba untuk merebut kembali amplop tersebut meski harus dipukul hingga babak belur. Dan ketika para penagih hutang hendak pergi dari sana, sang ibu langsung bangkit dan mengambil ancang-ancang untuk kemudian menyemes para penagih hutang tersebut. Sementara itu, Don Lee yang telah dijemput oleh anak buahnya memintanya untuk menepi di sebuah restoran dan kemudian Don Lee meminjam peralatan dapur untuk kemudian ia memasak makanannya sendiri. Setelah itu ia pun memberitahukan kepada anak buahnya bahwa menjadi koki di restoran adalah kehidupan barunya dan ia akan meninggalkan kehidupan lamanya sebagai ketua gangster. Setelah semua kejadian yang terjadi, Taekil dan ibunya memutuskan tinggal bersama Sang Pil dan neneknya untuk sementara waktu karena rumah mereka telah dijual untuk melunasi hutang. Saat mereka sedang membantu nenek Sang Pil mengupas kulit kacang, tiba-tiba makanan yang dipesan oleh Sang Pil datang dan orang yang mengantar makanan tersebut adalah Dong Hua. Ternyata ia juga berhenti dari pekerjaannya menjadi debt collector dan sekarang memutuskan untuk berjualan ayam goreng. Di sisi lain terlihat Don Lee yang kembali menjadi koki di kedai milik Mr. Gong tengah mengajari Baigo memasak dan terlihat pula Betty yang baru saja pulang sekolah dan kini ia menjadi anak angkat dari Mr. Gong.
Pada scene terakhir terlihat Taekil yang mengajak ibunya untuk berkeliling kota dengan menggunakan motor butut kesayangannya yang ia beli dengan menggunakan uang sekolahnya dulu. Tamat. Ending yang sangat mengkokikan.